Bapak Ibu Guru SMP Negeri Gresik yang sangat luar biasa sekali pada hari ini, masih semangat, masih istilahnya walaupun sudah waktu siang seperti ini tapi masih menyempatkan waktu. Salawat serta salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, juga pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia terhadap ajarannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kami memulai apa yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kegiatan ini adalah merupakan bagian dari proses saya secara pribadi dalam menempuh pendidikan guru penggerak di angkatan 9 ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa guru penggerak itu adalah merupakan program dari pemerintah pusat, dan tujuan dari diadakannya guru penggerak ini adalah bukan untuk semata-mata pribadi bagi seorang guru itu sendiri, tapi tujuan yang lebih besar adalah bagaimana untuk mengimplementasikan hasil dari proses pendidikan selama proses pendidikan itu bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Jadi artinya bahwa proses atau program guru penggerak ini bukan semata-mata atas nama pribadi guru, sama sekali tidak. Tapi ini adalah arahnya lebih mengarah kepada untuk perkembangan dan kemajuan sekolah bersangkutan. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya kami menyampaikan seperti ini bukan berarti saya secara pribadi akan menggurui atau merasa lebih pintar atau ingin menyampaikan sesuatu yang lebih dulu, sama sekali tidak. Ini adalah bagian dari proses, sekali lagi, bahwa ini proses maka harus dijalani, harus dilakukan. Dan salah satu bagian yang dilakukan sekarang ini adalah merupakan bukti dari aksi nyata. Selama 3 bulan saya mengikuti proses pendidikan guru penggerak ini, apa hasilnya? Mereka minta bukti, Pak Bu. Dan salah satu sekarang yang diminta bukti adalah aksi nyata untuk menyampaikan atau menyebarkan pemahaman. Jadi menyebarkan pemahaman kepada rekan-rekan guru yang lain. Nah, untuk materi sekarang yang akan saya sebarkan atau yang sudah saya dapatkan itu mengenai tentang budaya positif. Jadi budaya positif, mungkin secara bahasa budaya positif, budaya itu sesuatu yang sudah sering dilakukan. Kemudian positif adalah hal yang baik. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya, bukan untuk menggurui atau untuk bahasanya menyenggol atau menyinggung beberapa guru yang mungkin nanti akan saya sampaikan barangkali tersenggol, yang mohon maaf. Ini adalah apa yang saya dapatkan ilmu dari proses pendidikan guru penggerak ini, saya sampaikan apa adanya. Dan semata-mata ini tadi saya sampaikan bahwa ini adalah untuk kemajuan dan perkembangan dari SMA dari Negeri Gresik, bukan untuk kemajuan dari Isbandi, tidak, tapi untuk seluruh dari elemen yang ada di sekolah ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai proses ini, marilah kita buka dengan bersama-sama, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan proses kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, lancar, tidak ada hambatan apapun, dan berharap semoga ada berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini adalah kami akan memaparkan tentang budaya positif.
Budaya positif yang saya akan angkat ini bukan budaya positif dari sekolah luar gitu, tapi budaya positif yang ada di sekolah kita. Mungkin atau ada sesuatu yang kurang atau sesuatu yang belum saya sampaikan, mohon maaf. Ini beberapa pemahaman tentang budaya positif itu apa. Nah ini Bapak Ibu, nanti untuk proses pemaparan atau pemahaman mengenai budaya positif, maka ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Materi pokoknya itu yang pertama mengenai disiplin positif. Disiplin positif ini apa? Kemudian yang kedua ada teori motivasi. Teori motivasi perilaku dari manusia, bukan hanya untuk siswa, tapi untuk kita sebagai pendidik, sebagai guru juga, apa motivasinya nanti akan muncul di sana. Dan saya pribadi juga berpikir, berarti saya motivasinya ada di sini, motivasi saya ada di sini dan di situ. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru. Nanti dalam proses pergerakan pembelajaran di sekolah, posisi kita di sekolah ini sebagai apa? Nanti ada posisi kontrol guru. Ada beberapa posisi di sana. Kita bisa bahasanya posisi saya ada di mana? Apakah ada di A, B, C, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini boleh sedikit digambarkan sama seperti peraturan, tetapi beda. Kalau keyakinan kelas ini turunan dari peraturan sekolah, turunan dari peraturan kelas. Hanya nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membuat sebuah keyakinan sekolah atau kelas. Selanjutnya yang kelima yaitu segitiga restitusi. Nah ini apa itu segitiga restitusi? Ini hal baru. Saya sendiri baru paham, baru tahu ada segitiga restitusi, keyakinan kelas, posisi kontrol, yang dulu sama sekali saya nggak ngerti, sama sekali nggak tahu apa. Ilmu baru ini. Jadi ini yang saya dapatkan selama 3 bulan ini yang saya pelajari. Dan ini yang harus kita implementasikan dalam sekolah kita. Nah nanti ketika kelima posisi ini, kelima konsep ini ketika dijalankan secara kolaborasi, maka akan terjadi muncul adanya budaya positif. Oke, yang pertama, disiplin positif. Kita paham bahwa disiplin itu berarti apa? Disiplin. Pak, disiplin itu apa Pak? Tepat waktu, tepat tempat, tepat keadaan, mengikuti aturan, itu disiplin. Nah sekarang ada positif. Sudah disiplin ada positif pisang. Jadi ini udah dua hal yang luar biasa digabungkan menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Nah disiplin positif ini dapat mengarahkan pada disiplin diri. Nah arah tujuannya di sini nih, disiplin diri nanti kita larinya. Artinya apa? Kita mengajarkan kepada siswa disiplin positif. Ketika kita sudah menekankan kepada anak, kepada siswa tentang disiplin positif, maka yang terjadi kita arahnya itu untuk menjadi disiplin diri. Nah ketika sudah mereka siswa itu masuk kepada disiplin diri, maka dia akan bisa mengontrol dalam melakukan setiap tindakan yang didasari atas motivasi internal. Jadi motivasi internal tidak harus didorong-dorong, tidak harus dimarahi, tidak harus dipaksa, tidak harus dihitung 1 sampai 10. Di sini kita belajar untuk bagaimana menyebarkan disiplin positif kepada siswa. Ini luar biasa. Kita sekolah kita SMP Negeri Gresik ini memiliki PR yang besar. Saya sering menyampaikan di kelas-kelas yang saya ajar tentang disiplin positif,
tentang tiga teori motivasi sering saya sampaikan. Dan itu 630 siswa untuk bisa mengikuti proses ini disiplin positif, ini bukan hal yang gampang. Ngatur satu kelas saja itu luar biasa rumitnya. Benar nggak Bu Pak? Ngatur satu kelas saja untuk bisa menerapkan disiplin positif supaya muncul motivasi internalnya, motivasi dalam dirinya, itu luar biasa repotnya. Bagaimana dengan 630 siswa? Nah di sini makanya butuh adanya kolaborasi. Ya, jadi disiplin positif ini muncul dari motivasi internal, bukan karena adanya paksaan atau menghindari hukuman. Disiplin positif juga dapat mengajarkan murid menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi mereka ketika sudah masuk kepada melakukan disiplin positif, dia akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Yang sampai saat ini kita tahu, anak terlambat saja itu dia sampai menghindar, dia lari. Untuk apa? Ketika ketangkap, saya panggil, kenapa kamu lari? Jawabannya, biar jangan dihukum. Bener ya? Biar jangan dihukum. Jadi masih ada pengaruh hukuman ini masih kuat kepada siswa. Nah, teori motivasi akan lebih jelas. Seharusnya ketika disiplin positif ini sudah menyatu pada diri siswa, apapun yang dilakukan oleh siswa maka dia akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Saya terlambat, saya terlambat. Maka ketika anak sudah masuk pada disiplin positif, ketika terlambat dia tidak perlu menghindar lagi, bahkan dia berani bertanggung jawab, datang ke guru, bicara dengan baik-baik, Pak, Bu, maaf saya terlambat. Itu bukti anak bertanggung jawab. Fakta yang sekarang kita lihat nggak seperti itu kan, Bu? Anak terlambat itu datang, tasnya diumpetin, dilemparin dulu ke jendela, diumpetin dulu ke sana di pojok, pura-pura dari WC muter-muter dulu. Begitu masuk ditanya, dari mana kamu? Dari WC. Padahal terlambat. Jadi budaya-budaya seperti ini ini luar biasa yang harus kita. Ya. Nah ini tentang disiplin positif Bapak Ibu. Satu poin ini boleh kalau kita memikirkan ini dengan aplikasi apa yang sebenarnya terjadi di sekolah kita, luar biasa sekali. Pusingnya. Ya. Kemudian yang kedua, tentang teori motivasi. Teori motivasi itu ada tiga. Ada tiga. Yang kemarin waktu hari Jumat saya sedikit sampaikan di lapangan. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang melakukan sesuatu karena motivasinya yang pertama ini, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Contoh di sini. Yang terlambat seperti tadi akan dihukum. Nah maka anak yang rajin sekalipun melakukan disiplin tadi, ketika saya tanya kenapa kamu kok disiplin, nggak terlambat, jawabannya masih takut dihukum. Berarti motivasinya masih berkutat di sini. Dia melakukan disiplin positif itu yang tadi saya sampaikan masih pada di posisi motivasi untuk menghindari hukuman, bukan atas kesadaran sendiri. Nah, ini ya. Ini untuk membangun pemahaman seperti ini ke siswa, luar biasa. Nah, teori motivasi yang ini yang pertama, ini adalah merupakan tingkat yang terendah dari teori motivasi perilaku manusia. Jadi masih
dipengaruhi oleh orang lain. Ya, biasanya karakter orang yang mengambil teori motivasi yang pertama ini adalah dia akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya muncul seperti itu pertanyaan dalam dirinya. Nanti kalau saya nggak melakukan ini, apa ya? Dihukum tidak ya? Saya kalau terlambat nanti gimana ya? Ditegur nggak ya? Suruh nyapu nggak ya? Bersihin WC nggak ya? Nah, motivasi ini munculnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik dan psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi artinya dia melakukan hal itu sebenarnya dia itu sedang tidak melakukan hal itu karena masih muncul adanya terpaksa, muncul adanya dipaksa, yang sebenarnya dia itu tidak sanggup untuk melakukan itu. Sehingga apa? Dia perang antara psikologis dan fisiknya, dia mentalnya kena, dia berpikir terus begitu. Nah, ketika siswa atau kita dengan memakai teori seperti ini, kerja kita atau siswa itu sekolah belajar tidak akan nyaman. Selalu dihati oleh seperti itu, merasa nggak nyaman dari siswa itu. Kenapa? Karena mereka masih berkutat di motivasi ini. Nah, kemudian yang kedua, teori motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, teori yang kedua ini merupakan satu tingkat lebih baik dari teori yang pertama, rada mending. Jadi pengaruhnya karena dia mengharapkan imbalan atau mengharapkan penghargaan. Nah, orang yang masuk pada teori ini biasanya akan bertanya, ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Biasanya kalau diskusi di kelas kemudian, atau lagi ngobrol dengan siswa atau memberikan pertanyaan, kemudian kita pancing dengan siapa yang benar akan Bapak kasih 5.000. Itu rebutan katanya. Bagian jawabannya asal ngaco. Wah, lah kasih kira 100.000. Luar biasa sekali. Nah, biasanya kalau yang masuk teori ini muncul pertanyaan seperti itu. Kalau saya melakukan ini, apa yang akan saya dapatkan? Ini teori yang kedua. Padahal mereka itu melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Ketika dia bisa menjawab, kemudian diberi imbalan, dia merasa dirinya berkualitas, dia merasa hebat. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan, yang sebenarnya perilaku tersebut sebenarnya sama sekali tidak mendukung. Sebab efek samping dari teori ini, efek sampingnya yang pertama, efek sampingnya yaitu akan bisa memecah kepercayaan. Kepercayaan dirinya itu tidak akan muncul. Kenapa? Karena harus ada imbalan. Kalau nggak ada imbalan, dia kan tidak bisa jawab. Ya. Kemudian bisa merusak pertemanan antara A dan B, C, ini CS, A, B, C, ini CS di kelasnya. Ketika diberikan pertanyaan, kemudian tiga-tiganya ngacung untuk mendapatkan imbalan. Kemudian guru menunjuk satu orang
di antara A, B, C tersebut? Jawabannya benar, kemudian dikasih hadiah. Yang B dan C-nya ini muncul rasa iri, sehingga apa? Bisa merusak pertemanan mereka bertiga. Ya. Nah, teori yang satu dan yang kedua ini masih berkutat pada pengaruhnya, yaitu pengaruh dari eksternal. Kita masih ingat ya, mungkin sekarang atau dulu atau anak-anak kita yang masih di TK itu masih sering berlaku ketika guru kalau masuk kelas bawa permen 1 pak, bawa balpen 1 pak, yang bisa jawab akan dikasih hadiah. Seperti itu. Bahayanya Bapak Bu, ketika guru A-nya ini yang biasa ngasih hadiah ini tidak hadir, digantikan oleh guru B dan tidak menerapkan hal yang biasa, maka posisi kelas dijamin tidak akan kondusif. Kenapa? Karena siswa sudah dibiasakan dengan diiming-imingi imbalan penghargaan. Bahkan bisa jadi siswa pun bertanya, membandingkan, Bu, kalau sama Bu Rati sih dikasih hadiah, saya tuh kenapa Ibu Konia tidak? Membandingkan, iya betul. Akhirnya apa? Guru yang menggantikan guru pengganti ini kan bingung, mau apa nih? Nah ini kan ibunya nggak masuk, jadi digantikan oleh ibu. Nah itu. Jadi ketika ibu atau guru yang sudah biasa memberikan hadiahnya tidak berangkat, tidak masuk, digantikan oleh guru lain, maka efeknya seperti itu. Kelas tidak kondusif. Gurunya menanyakan, loh, siapa yang mau bertanya apa? Siapa yang mau menjawab bisa ini? Apa nama dari presiden kita? Nggak ada yang jawab. Dan ini motivasi siswanya seperti itu, karena sudah dibiasakan seperti demikian. Saya sering menyampaikan bahwa kemarin waktu hari Jumat bahwa ada perbedaan. Saya sorokan malah. Mohon maaf kalau kemarin saya hari Jumat ada yang tersenggol. Karena memang itu faktanya, Bu. Ada guru yang marah-marah baik sih. Ada guru yang sewot. Cerita waktu saya tuh lagi ngajar duduk di ngarep. Pak, pengen curhat Pak. Curhat apa? Pak, anak guru Pak, banyak pisan Pak. Saya kan tidak paham apa sih. Mereka itu begitu ketika seorang guru ini galak, tapi faktanya ketika guru itu galak, maka suasana kelas jadi tenang kan? Tenang Bu ya? Tenang. Itu berada dalam kondisi kemenangan guru tersebut. Tenang itu. Cuman saya tanya, kamu itu ketika ada guru galak, diam nggak? Diam Pak. Wah, nggak berani Pak. Terus kamu belajar, perasaan belajarnya seperti bagaimana? Mereka nyeplong. Nggak tenang Pak. Udah nyaman Pak. Pedih. Hamba itu disebut. Orang dia, kita hamba apa jadi disebut? Siapa itu? Wah, nanti panggil BK nanti. Panggil BK. Dikit-dikit BK, dikit-dikit BK lagi. Ini fakta ya. Tapi kenapa saya sampaikan di forum di lapangan? Ini bukan saya ingin menjatuhkan guru, tidak. Tapi saya sengaja untuk membuka apa? Membuka untuk pemahaman kepada siswa. Makanya saya bandingkan. Sekarang saya tanya, kalian ingin atau sukanya guru pada guru yang baik, enak, atau guru si galak? Jawabannya pasti guru si enak, si
baik, si nyaman kan? Itu udah pasti jawabannya itu. Oke, Bapak catat ini. Saya yakin seluruh siswa mengharapkan seperti itu ya. Baik, Bapak catat. Sekarang gini logikanya. Kalau kalian menginginkan guru yang seperti itu, gurunya baik, tidak menghukum, tidak galak, kemudian ada guru yang seperti itu, seharusnya, saya katakan seharusnya kalian itu lebih nurut kepada guru yang kamu inginkan. Benar nggak Bapak? Tapi faktanya apa? Justru kalian memanfaatkan ketika ada guru yang baik itu, ketika ada guru yang santai, ketika ada guru yang tidak galak, justru kamu itu tidak nurut. Tuh, saya balikkan fakta Bu ke siswa Bu. Mereka curhat ke saya, tapi saya hantam seperti itu. Jadi bukan untuk menyinggung atau menyenggol guru, bukan. Sengaja saya buka, tapi saya hajar lagi siswanya. Oke. So, faktanya kan seperti itu. Dan contohnya bukan siapa-siapa Bu. Oke, contoh saya katakan, Pak Ade. Selama ini saya masuk ke kelas ini pernah nggak ada yang Bapak hukum? Jawabannya tidak. Tapi kenyataannya apa? Kalian ketika ada Bapak ini masuk, wah gerijakan, dikongkon meneng ya angger baik, dikongkon meneng angger baik. Nah itu nanti saya sampaikan seperti itu. Dan kenapa saya katakan saya bersikap seperti itu? Saya juga menyampaikan gini, kenapa Bapak ketika masuk ke dalam kelas tidak pernah menghukum kalian? Karena satu hal. Sedikit saya ceritakan masa lalu saya. Sebenarnya saya katakan Pak Ade ini galaknya luar biasa. Saya sampaikan seperti itu. Galaknya luar biasa. Pak Ade ini jebolan guru SMP PUI. Yang siswanya luar biasa bandelnya daripada ini. Maka harus ekstra. Hebat Bapak kepret saya katakan. Nah itu. Tapi kenapa sekarang Bapak nggak melakukan itu? Karena Pak Ade lagi belajar untuk tidak menghukum kalian. Jadi sengaja saya lakukan seperti itu. Untuk apa? Mereka belajar. Menghindari tadi motivasi tadi loh, menghindari motivasi satu. Jangan sampai dia melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman. Nah itu. Apalagi ini nih. Ini juga bagus sebenarnya motivasi yang kedua ini. Sedikit lebih bagus dari yang pertama. Jadi ada imbalan, ada penghargaan bagi siswa yang baik, siswa yang bisa menjawab, kasih reward lah. Itu contoh saya katakan. Ketika ibu ayah yang barisin di lapangan, saya terang-terangan di lapangan juga saya sampaikan, di kelas juga saya sampaikan. Ketika ibu ayah yang membariskan di lapangan, apa yang terjadi sama kalian? Cepat tidak? Ya Pak, cepat. Kenapa kamu bisa cepat? Bukti Pak. Jadi masih dihadir oleh itu. Masih di motivasi yang pertama, menghindari hukuman. Ketika apa ada yang membariskan, apa yang kalian lakukan? Santai saja kan? Iya Pak. Jadi ini fakta yang terjadi real di sekolah kita seperti ini. Dan untuk membangun motivasi, menghapus motivasi satu, masuk ke motivasi yang kedua, ini luar biasa. Tuh kita sebagai guru, wah, apalagi 640 sekian siswa, ini butuh tenaga ekstra. Ketika
ketika kita menginginkan sekolah kita ini lebih baik, lebih maju. Itu. Nah, lanjut yang ketiga. Teori motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Apa sih yang mereka inginkan? Apa sih yang sekolah inginkan? Apa sih yang guru inginkan? Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi teori motivasi ini yang ketiga, ini merupakan teori yang muncul dari internal, muncul dari kesadaran sendiri. Nah, ini membangun motivasi ini luar biasa. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jika saya menjawab pertanyaan, maka akan jadi seperti apa? Jika saya datang disiplin tepat waktu, maka akan jadi seperti apa? Jika saya nurut sama guru, maka akan jadi seperti apa? Nah, ketika muncul pertanyaan seperti itu dalam diri kita, dalam siswa, maka itu masuk kepada teori yang ketiga. Dan teori inilah yang kita harapkan, yang perlu kita sebarkan kepada siswa untuk membangunkan teori motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Ya, nah teori ini mereka akan melakukan, ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi tidak memikirkan ada hukuman, tidak memikirkan ada tidaknya penghargaan, masa bodoh semua itu. Yang penting saya lakukan disiplin positif ini adalah semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab diri saya. Nah, ini muncul seperti ini luar biasa untuk membangun motivasi ini. Nah, ini ada situasi. Ketika kita masuk pada teori ini, ada peristiwa seperti ini. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Kita sudah melakukan yang benar, sudah melakukan sesuatu yang benar, sudah melakukan sesuatu yang disiplin, tapi justru bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Justru mendapatkan cemoohan, justru mendapatkan remehan dari orang lain. Nah, ketika posisi seperti itu tetap kita melakukannya, konsisten terus melakukannya, maka kita semua berada pada posisi teori motivasi yang ketiga. Masa bodoh dengan pendapat Anda. Yang penting bahwa ini adalah keyakinan yang saya yakini, keyakinan dan yang saya lakukan ini adalah merupakan keyakinan sekolah, keyakinan kelas, maka akan tetap saya akan lakukan. Nah, di sini ini luar biasa. Ketika kita melakukan sesuatu yang benar, kemudian dikritik, dihajar, terus bebas, harusnya dalam kondisi mundur kita kalah bu kita, berarti maju terus. Kalau itu benar bisa untuk memberikan dampak positif pada sekolah kita, hajar, jangan pernah takut. Gitu. Jadi sekalipun itu, bahkan di sini nih ada, kita bisa mengeluarkan modal sendiri, finansial kita keluarkan sendiri untuk bisa melakukan disiplin positif. Ya masa bodoh. Yang penting saya lakukan ini adalah benar. Nah, ini teori motivasi yang ketiga. Nah, ketiga teori motivasi ini tadi
teori satu dan teori yang kedua itu masih dipengaruhi oleh faktor eksternal, faktor dari orang lain. Sementara teori yang ketiga ini adalah merupakan faktor dipengaruhi oleh internal dari dalam diri kita sendiri. Nah, mudah-mudahan ya kita bersama-sama untuk mengembangkan teori ini untuk kepada siswa. Karena tadi tujuan dari penyebaran pemahaman ini adalah untuk saling bisa memahami apa yang teori-teori ini, kemudian bareng-bareng kita terapkan, bareng-bareng kita tumbuhkan motivasi siswa. Kalau hanya 1-2 orang tidak akan bisa. Makanya kepala sekolah mendorong wajib Indonesia masuk berupa daftar begitu. Karena arahnya ke sana. Mari kita dapat tulis. Kalau bukannya masuk aja sama wajib Indonesia kan tetap gitu aku. Terus kuat kalau kayak masa. Apa ini? Oke, ya kita tunggu saja nanti. Ya, tanyakan selanjutnya nanti. Ya, ini pemahaman yang kedua yang saya sampaikan tentang teori motivasi. Maka bareng-bareng kelas Bapak Ibu yang diajar bisa menyampaikan seperti ini ke siswa, supaya bisa memangkas teori 1 dan 2. Kita mengajarkan ini teori yang ketiga ini pada siswa terus. Jangan pernah kendor. Bakal kendor, ya bocah yang mau itu. Kita yang kendor sih. Ya belasak terus barang. Ya baris. Baik. Nanti kita di sesi akhir bisa boleh tanya jawab atau sambil jalan bisa tanya jawab juga nggak apa-apa Bu. Ya. Nah sekarang gini, setelah tadi kita mempelajari tentang teori motivasi, kita akan ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sebelum kita bahas apa itu hukuman, apa itu konsekuensi dan apa itu restitusi, Pak Bu, bisa dijawab nggak nih Bu? Kira-kira ini yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku sebuah kalimat, saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Saya berjanji harus sampai 100. Ini zaman dulu Bu. Iya, zaman dulu. Pernah kita menghukum seperti ini, melakukan ini. Ini kategorinya hukuman atau konsekuensi Pak Bu? Hukuman. Oke, jawabannya apa ya? Oke, benar. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat. Hukuman apa konsekuensi, Pak? Hukuman. Oke, benar apa tidak hukuman? Ya, oke, sip, bagus. Yang mana? Oh gitu. Iya. Nah, sebelum ke sana nanti kita bahas apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, Bu Pak. Iya. Kita coba ini dulu ya. Yang ketiga, membersihkan coretan di meja tulis yang dibuatnya sendiri. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, lihat. Oke, benar. Pinter ya. Kalau guru penggerak. Yang keempat, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai aturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat. Bagus, guru BP malah nggak setiap hari begitu ya. Guru BK. Kemudian berdiri di depan kelas dengan
kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, sip, hukuman. Benar. Yang terakhir Pak Bu, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Kon. Diteruskan Pak. Jangan sepotong Pak, diteruskan. Diteruskan. Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, sip. Nah, dari kasus ini, beberapa kejadian ini kita pahami Pak, apa itu hukuman? Ya seperti itulah. Ya seperti itu. Nah, berdasarkan contoh tindakan di atas dapat kita simpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kategorinya hukuman berarti tidak tercatat, ya, secara tiba-tiba spontan oleh keinginan kita sebagai muncul. Siswa terlambat apa? Dan tidak ada kaitannya dengan yang dilanggarnya. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ujuk-ujuk maukah? Watuk diambil. Sini Pak. Dipanggil ke depan, berdiri di sini di depan dengan satu kaki. Kan ujuk-ujuk gitu. Itu hukuman Pak. Mendadak. Siswa nggak tahu. Akhirnya Pak berpikir, kok jadi gini ya? Itu. Kemudian hukuman juga bersifat satu arah. Satu arah hanya dari guru ke siswa. Terus pokoknya sih di guru nurut kita. Udah nurut. Nah, itu hukuman. Kemudian murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, tadi kata Ibu PK itu tidak ada kesepakatan. Selama itu ada kesepakatan di awal, ya, ketika ada kesepakatan di awal, maka itu bukan hukuman. Karena apa? Siswa sudah tahu apa yang akan terjadi ketika saya melanggar ini, apa yang akan terjadi ketika saya lakukan ini. Karena ada kesepakatan, maka itu bukan hukuman. Nah, jadi hukuman ini bisa bersifat fisik atau bersifat psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini hati-hati. Ya, anak siswa zaman sekarang luar biasa, kritisnya luar biasa. Berani mengungkapkan pendapat. Sebenarnya mereka tuh punya potensi sebenarnya. Punya potensi. Nah, potensi itu yang harus kita tuntun untuk bisa membuka ke arah yang lebih baik. Punya potensi untuk bisa mengemukakan pendapatnya. Punya potensi untuk bisa mengkritik secara kritis. Itu bagus untuk potensi. Harus kita arahkan. Jangan kita bunuh potensi mereka yang seperti itu. Kalau kita bunuh, mau jadi apa siswa? Ketika ada siswa yang mengkritik seseorang atau berkata kritis, kemudian dihukum, justru malahan yang didapatkan dikurangi nilainya, inilah sangat besar. Harus kita tuntun mereka. Nah, ini hukuman, jadi bersifat spontan, tidak ada kesepakatan, bersifat searah. Kalau konsekuensi, ini adalah suatu yang sudah direncanakan, sudah disepakati antara guru dengan siswa. Seperti yang sudah kita lakukan di sini, ya, Bu Kartini ada buku buku tata tertib dan kendali, juga progres siswa. Nah, di situ sudah ada kesepakatan
Buku kita bagikan ke siswa untuk dipelajari oleh orang tua juga. Setelah itu ditandatangani oleh orang tua dan siswa. Orang tua dengan siswa dengan menandatangani buku tersebut, maka sama halnya mereka menyetujui isi dari buku tersebut. Itu namanya konsekuensi. Ada kesepakatan di awal. Nah, konsekuensi ini akan diterima bila terjadi adanya pelanggaran. Pelanggaran yang ada sudah disepakati tadi. Kalau di kelas ada pelanggaran siswa yang belum kita sepakati, kemudian kita hukum, itu salah. Kayak tadi siswa DM saja dimarahi, itu salah. Nggak ada kesepakatan di buku tata tertib, ada nggak bukan ini? Siswa DM dihukum ada nggak? Oh, sungil nih. Tidak ada kesepakatan maka tidak bisa siswa dihukum, tidak bisa dikenakan konsekuensi di situ. Nah itu. Nah ini kemudian konsekuensi ini tetap dibuat oleh kita untuk tidak nyaman bagi murid. Bagi murid tetap merasa tidak nyaman adanya konsekuensi, karena mereka terkekang dengan adanya konsekuensi, tidak bisa melakukan seluas-luasnya yang mereka inginkan. Nah, dalam jangka waktu yang pendek itu akan berpengaruh. Bertahan hanya beberapa jangka pendek, hanya bertahan beberapa saat untuk bisa mentaati konsekuensi ini. Faktanya kan begitu ya, bukan ini. Buku sudah ada, peraturan sudah ada, sudah ditandatangani orang tua dengan siswa, tapi siswa tetap saja melakukan. Nah itu. Maka poinnya habis itu poinnya. Kalau kita mengikuti konsekuensi yang sudah disepakati, banyak anak-anak kita yang gugur itu. Luar biasa. Ya. Jadi ini masih dampaknya hanya jangka pendek, nggak bisa untuk menanamkan sikap pada siswanya, belum. Dampaknya hanya dampak jangka pendek. Nah di sini ya. Jadi konsekuensi ini lebih ada kaitannya dengan sesuatu yang dikenakan kepada siswa, ada kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan. Seperti tadi, tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan, kemudian sepatunya diambil, itu konsekuensi. Dan ada kaitannya. Kalau tidak menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan aturan, kemudian siswa disuruh push up 100 kali, itu bukan konsekuensi, itu hukuman, karena tidak ada kaitannya dengan perbuatan siswa dan konsekuensi di awal kesepakatannya. Kemudian, nah sikap guru di sini, ya Pak, sikap guru di sini itu akan selalu senantiasa memonitor murid. Bahasanya pegel, kudu ngawasi terus, harus ngawasi terus, harus diawasi terus. Kamu melanggar nggak sesuai ini, itu kan artinya apa? Memberikan pekerjaan buat kita, tambahan pekerjaan buat kita. Nah maka dari itu, yang ketiga inilah restitusi solusinya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita ajak diskusi waktu siswa itu. Kita ajak diskusi,
untuk menciptakan kondisi siswa, memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kadang-kadang kita itu menghukum atau konsekuensi memisahkan dari kelompok mereka. Contoh, siswa ribut saja, kita usir, suruh keluar, kamu keluar, besok keluar sana. Itu memisahkan siswa dari kelompoknya itu. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Yang sebenarnya ketika siswa kita suruh keluar, Pak Bu ya, siji begitu, ya siji begitu. Yang pertama itu, yang kedua, justru siswa tidak mendapatkan pelajaran. Justru siswa tidak mendapatkan sesuatu yang baik dari apa yang kita sampaikan, Bu. Kita kadang terbalik, Bu, ya Pak ya. Ketika hari Sabtu banyak yang tidak hadir, sewot-sewot kita sebagai guru, marah-marah. Padahal yang datang yang hadir dari Sabtu itu adalah anak yang rajin, Bu. Tapi kita udah marah, disewoti justru siswa. Nah ini mereka yang tidak hadir tidak mendapatkan pemahaman dari kita. Nanti Bapak di hari Seninnya, kalau ketika restitusi, kita panggil mereka yang tidak hadir dari Sabtu. Baru itu tepat. Jadi ini hal yang sudah sering kita lakukan. Kadang-kadang kita lakukan. Saya sendiri juga mikir, iya ya, ini bocahnya kan masih disewoti. Awas, jangan sampai kayak teman kamu tidak berangkat, harus rajin. Kamu yang ada di sini tidak boleh alfa satupun. Dipaksakan ditekan begitu. Mereka sudah rajin, Pak Bu. Ya, mereka tuh sudah rajin, jadi makanya mereka juga berpikir, ini Bu, gimana ya kalau saya juga tiap hari berangkat terus, gimana? Itu. Jadi nanti ketika ketemu dari Senin berangkat, kita kumpulkan, kita panggil restitusi. Nah, kita berharap mereka ini bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Setelah kita diskusi dengan mereka, setelah kita beri pemahaman pada mereka, supaya karakter mereka yang melanggar aturan itu lebih kuat karakternya. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kolaborasi siapa dengan siapa, antara guru dengan siswa. Kolaborasinya. Jadi, ya mungkin ini tugas BK nih harus. Restitusi, Bu. Saya pernah mencoba restitusi. Ya luar biasa. Kalau sekedar untuk laporan, ya sudah ada skenario-nya. Ini adalah Bayu. Ketika Bayu dipanggil, saya panggil ke sana dengan kasus tertentu. Saya coba terapkan teori restitusi ini, Pak Bu. Saya coba terapkan teori restitusi. Dan ketika saya terapkan kemudian selesai, kita bisa apa istilahnya, evaluasi langkah saya untuk teori restitusi ini benar atau tidak, ada hasilnya atau tidak. Kita amati Bayunya, kita pantau Bayunya, bagaimana perilakunya. Nah itu restitusi. Nah, mereka akan ketika kita ajak diskusi, kita ajak anak itu berpikir, untuk berpikir bahwa dirinya sendiri itu melakukan sebuah kesalahan, maka harus berani bertanggung jawab. Dan hukuman atau konsekuensi itu pada teori restitusi jangan muncul dari kita, jangan kita yang menentukan dalam teori restitusi. Ya udah, karena kamu salah, aku salah, sekarang kamu harus ikuti apa kata ibu.
kamu harus minta maaf sama dia, kamu harus begini. Jangan dari kita. Dalam teori restitusi itu harus muncul dari siswanya. Kita pancing. Ya sekarang, baik. Sekarang kamu sudah menyadari bahwa kamu itu salah posisinya. Ketika orang yang berbuat salah, maka apa yang harus kamu lakukan? Kita buat pertanyaan seperti itu, pembantu. Mereka kan jawab sendiri, bla 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 bla. Baik, kalau itu adalah solusi yang kamu tawarkan, solusi yang akan kamu lakukan, maka ibu akan minta tanggung jawab kamu untuk melakukan apa yang kamu katakan sekarang. Bukan dari kita solusinya, tapi dari siswa. Nah, ketika seperti itu, maka siswa itu cenderung akan terus berpikir dalam dirinya, iya kita kok janji kalau ibu, iya kita kok janji dia, terus ngomong dia, apa yang harus saya lakukan ini. Dia teringat terus. Dia tidak merasa tersakiti, dia tidak merasa tertekan oleh kata-kata kita. Kalau kita yang menentukan hukuman, kalau kita yang menentukan konsekuensi atau solusinya, maka dimungkinkan akan ada dampak dari muncul masalah baru. Bisa jadi siswa yang bersangkutan merasa tidak mampu untuk melakukan dari solusi kita, tapi karena takut sehingga memaksakan diri, iya siap, padahal dirinya tidak mampu. Atau bisa berdampak pada korbannya. Jika terjadi ada dua orang yang peristiwa perkelahian atau dua siswa yang bertikai, bisa terjadi pada korbannya yang dirugikan. Merasa, masa ini ya balbanya kita harus dipukul, ini cuma minta maaf baik. Nah di situ. Jadi harus ada apa ya? Harus ada kolaborasi. Seimbang, Bu. Nah ini teori restitusi luar biasa. Untuk bisa menerapkan ini, ya benar-benar harus telaten. Dan teori restitusi ini memang tidak semua permasalahan harus kita lampaui dengan melakukan restitusi, tidak harus, Pak Bu. Ketika di kelas sama ada permasalahan kecil, nah harus pakai teori restitusi. Cukup dengan ada dengan teori kejut istilahnya, hanya sesaat, shock terapi, hanya bisa untuk mengendalikan kelas. Tidak harus teori restitusi lagi, capek begitu. Jadi teori restitusi ini bisa kita lakukan hanya pada kasus-kasus tertentu yang bisa berdampak kepada siswa atau sekolah. Nah kita pakai restitusi. Siswa kita banyak sebenarnya harus kita restitusi. Dan kemudian yang ketiga, materi yang ketiga yaitu posisi kontrol guru. Nah, ini posisi kita ada di mana, Bang? Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai teman. Yang ketiga, sebagai pemantau. Yang keempat, sebagai pembuat merasa bersalah. Dan yang kelima, sebagai manajer. Kira-kira posisi Bapak Ibu ada di mana? Maka jawab sendiri. Penghukum. Ada di penghukum. Ini posisi kontrol kita sebagai guru pada siswa. Ada lima posisi. Dari kelima posisi ini, mana yang terbaik menurut Bapak Ibu? Sebagai manajer. Kenapa Pak bisa sebagai manajer, Pak? Memanage. Oke, kita lihat. Nah, posisi kontrol yang baik bagi seorang guru yaitu sebagai manajer.
Betul benar kok. Kenapa? Karena dari posisi ini maka akan timbul peristiwa. Yang pertama, guru melakukan bersama dengan murid untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dari teori posisi kita sebagai manajer akan menumbuhkan motivasi siswa atau murid yang lebih bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada apa? Pada perilaku dirinya sendiri dan mendukung murid untuk membantu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Tadi restitusi. Kita bantu siswa untuk menemukan solusinya sendiri. Jangan dari kita solusinya. Kita hanya sebagai manajer mengatur, menuntun. Coba enggak? Sekarang solusinya apa menurut kamu? Ketika kamu mau salah seperti ini, maka apa yang harus kamu lakukan? Berikan pertanyaan yang pemantik untuk bisa memunculkan atau menumbuhkan siswa yang lebih bertanggung jawab. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada segitiga restitusi yang memungkinkan murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Dengan kita tadi memancing pertanyaan-pertanyaan yang lebih sensitif, maka kita dengan sengaja atau tanpa disadari oleh siswa bahwa kita sedang mengatur siswa untuk menjadi siswa itu menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Pertama tadi, untuk mengakui kesalahan, dia harus ngaku sendiri, jangan dipaksa dari kita. Untuk solusi, sampaikan sendiri, jangan dari kita solusinya. Itu manajer mengatur dirinya sendiri. Maka itu muncul ada sifat tanggung jawab. Nah ini dari sini maka akan menghasilkan atau menciptakan identitas positif bagi dirinya. Itu posisi manajer. Kalau posisi teman itu ya teman. Supaya kita apa? Diakui oleh siswa sebagai guru yang baik. Supaya kita diakui guru tidak galak, sehingga berteman sebagai teman. Atau sebagai penghukum. Dikit-dikit hukum. Jangan ya bukannya. Kasihan. Siswa itu kasihan. Di rumah ada masalah dengan keluarganya, diselot-selot baik sama orang tuanya. Pas sampai di sekolah dimarahin aja sama gurunya. Aduh, siswa mikir, saya ini mau kemana? 3 hari yang lalu, bukan 3 hari Sabtu kemarin, ada siswi ujuk-ujuk datang ke saya. Ini contoh, nangis. Padahal saya nggak ngajar di kelas itu. Nangis, Pak. Pengen curhat, Pak. Curhat dong. Anak perempuan. Pak pengen curhat, Pak. Curhat apa, Pak? Ya semua. Ya. Saya bawa ke Bentan yang kemarin itu. Nggak saya minta, itu mereka yang minta sendiri. Kelas 9, Pak. Akhirnya apa? Dia cerita di rumahnya dia lumayan terus sama orang tuanya. Masalah dengan keluarga, dengan orang tuanya, dengan keluarganya. Sampai dia berpikir, dia sampaikan, sampai saya itu berpikir ingin bunuh diri, Pak. Saya lihat tangannya udah gorosan semua. Itu masih baru. Nah, itu masih baru, masih merah. Saya lihat itu kenapa tangannya? Gak apa-apa kok. Jangan begitu. Bunuh diri itu bukan solusi. Nah di situ sedikit saya masukkan ke restitusi. Untuk apa? Saya buka kenapa orang tua berlaku seperti itu. Apa permasalahannya?
Bukan. Siswanya ceria lagi. Sekalipun tadi pagi saya tanya, gimana? Ya, sama seperti itu Pak. Oke, sabar saja. Gitu. Jadi kita sebagai di sekolah sebagai guru itu luar biasa tugasnya, nggak mudah. Nah ini yang ketiga. Sekarang yang keempat. Oh banyak bisa. Iya. Keyakinan kelas loh. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah ini nanti ada kaitannya dengan konsekuensi, dengan hukuman, dengan restitusi. Nanti ini akan berkaitan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah suatu budaya positif yang dapat diterapkan dengan membuat keyakinan kelas. Jadi budaya positif kita bisa terapkan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama, yang berasal dari pernyataan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Jadi bukan kita yang membuat, bukan wali kelas yang membuat, tapi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini siswa sendiri yang buat. Saya sudah menerapkan di kelas 7E. Kebetulan videonya ada di sini, nggak bisa nyambung. Jadi kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini menjadi tujuan dan fondasi dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, maka kita bisa jadi pegangan di situ. Kita bisa kembalikan kepada siswa ketika dia melanggar keyakinan kelas. Siapa yang membuat keyakinan ini? Siapa yang membuat kesepakatan ini? Bukan ibu, bukan bapak, kamu sendiri. Ketika melanggar, berarti kamu melanggar diri kamu sendiri. Nah, di situ. Kemudian dengan praktik pembuatan keyakinan kelas, murid dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka. Ini dalam rangka menciptakan siswa yang berpikir kritis, kreatif, terbuka. Saya bebaskan pada siswa, silakan. Kamu inginnya seperti apa kelas 7E ini? Ingin jadi seperti apa kelas 7E? Silakan. Ungkapkan dan tulis di situ. Yang sudah ngajar di 7E ada yang terpampang di sana? Udah nggak? Berarti ngajar 7E? Udah masuk 7E? Tadi? Oh enggak. Kemarin? Baru kemarin soalnya saya praktekkan itu, dan di situ udah terpampang. Itu siswa yang buat nulis sendiri siswa, ditempel sendiri siswa. Itu keyakinan kelas Pak. Bisa jadi pegangan buat wali kelas atau guru yang masuk ke dalam. Dengan keyakinan kelas, murid akan lebih memiliki motivasi internal. Karena munculnya dari dalam diri sendiri, dibuat sendiri. Kemudian untuk menjalankan keyakinan, kemudian dibandingkan melaksanakan peraturan yang tidak terlibat dalam penyusunannya. Selain itu, murid dapat memahami makna dan tujuan dari keyakinan yang dibuat. Ini keyakinan kelas. Nah maka, jika Bapak Ibu ingin menerapkan keyakinan kelas di kelas binaannya masing-masing, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, dalam membuat pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk kalimat yang positif. Jangan muncul ada bahasa tidak boleh, jangan. Itu jangan pakai itu kalimat negatif. Jadi harus diganti dengan kalimat positif yang bahasa Indonesia. Contoh peraturan sekolahnya, siswa tidak boleh terlambat. Ini aturan, peraturan sekolah tidak boleh terlambat. Nah dalam keyakinan kelas, jangan menggunakan bahasa tidak boleh. Harus menggunakan kalimat positif. Diganti apa Pak yang positif? Siswa harus datang tepat waktu.
kalimat positif namanya. Tidak muncul ada bahasa larangan, ya, tidak muncul di sana. Buat kalimat positif. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas dibuat tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan diingat oleh warga kelas. Buat kalimatnya, kata-katanya dengan kata-kata yang singkat, padat, dan jelas. Singkat, padat, jelas. Siswa harus datang tepat waktu. Siswa harus menghormati milik orang lain. Banyak bapak hilang, usil sama teman sendiri. Buat kesepakatan keyakinan kelas di situ dengan bahasa positif. Siswa harus menghormati milik atau menghargai milik orang lain. Kalimat positifnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas dibuat seharusnya yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Jadi lingkup kelas saja yang dibuatnya, jangan sampai keluar, cukup kelas saja. Yang keempat, semua warga kelas harus berkontribusi melalui curah pendapat dalam pembuatan keyakinan kelas. Seluruh siswa harus memberikan pendapatnya. Yang saya lakukan di kelas 7E, saya beli kertas ini, kemudian beli kertas stick note, kertas stiker, saya bagikan satu-satu, semuanya bagikan. Ditulis nama dan keyakinan kelas apa yang diinginkan oleh dia. Setelah ditulis, dipasang di sini tempel. Semuanya tempel sendiri. Nah, setelah ditempel, kita bahas satu-satu. Dari bulan dari kelas 7E harus bersih. Disampaikan, setuju? Kelas 7E harus bersih terus? Setuju. Oke, sepakat, setuju. Yang kedua dari Andini, kita bacakan semua. Ketika semuanya sudah sepakat, udah diyakini, berarti itu keyakinan kelas 7E. Dan bisa terjadi kelas yang satu dengan kelas yang lain berbeda, tergantung siswanya keinginannya pengennya apa. Nah itu. Kemudian yang terakhir, keyakinan kelas dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu, bisa dievaluasi, Pak. Nah ini sudah bagus, ini sudah berjalan dengan baik, maka ganti. Ini kurang efektif, maka harus diganti. Buat lagi kesepakatan dan keyakinan kelas yang baru. Itu. Kemudian segitiga restitusi yang terakhir. Segitiga restitusi. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Menciptakan murid yang bisa memperbaiki kesalahan sendiri dengan tanggung jawab dan kembali pada kelompoknya sendiri dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga adalah sebuah proses kolaborasi antara guru dan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi kesalahannya atau bagi permasalahan, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, lebih memiliki disiplin positif, dan memulihkan dirinya sendiri setelah berbuat kesalahan. Kadang-kadang ketika ada siswa yang berbuat kesalahan, kita itu terus-terusan dicas. Kamu ini. Psikologinya kena. Dia justru tidak akan bisa memperbaiki kesalahannya sendiri ketika terus-terusan dicas. Harus kita bangkitkan semangat dia untuk bisa memperbaiki kesalahan sendiri. Bangkitkan itu. Jangan just terus. Kasihan. Kemudian penekanan bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan
paham gitu. Ada beberapa siswa yang berlaku seperti itu. Ketika diomongi masuk ke dalam BK sih denduk, nunduk, iya bu, iya pak. Setelah selesai keluar dari BK juga datang lagi. Nah itu berarti hanya untuk menyenangkan orang lain saja mereka. Tujuannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi tujuan restitusi itu lebih bertanggung jawab, bisa menjadi manajer bagi dirinya, bisa memberikan solusi bagi permasalahan sendiri, dan bisa menjadi siswa yang kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan segitiga restitusi, langkah-langkahnya ada 3. Jika ini bermanfaat, dan saya kira ini bagus sekali tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas itu kita gali apa permasalahannya. Kita tanya apa permasalahan, apa yang terjadi. Kita hanya menanya. Contoh, ketika ada 2 orang siswa berkelahi, atau 2 siswa yang berkelahi, kita panggil 1. Kita tanya satu-satu. Kenapa kamu dipanggil ke BK? Dengan pertanyaan itu kan pasti dua-duanya jawab semua. Wah, ini loh. Nanti dulu, kita satu-satu dulu. Kita tanya satu-satu. Kita gali. Ya, jadi menstabilkan identitas. Permasalahannya apa? Kita tanya, biarkan mereka yang membuka masalahnya sebenarnya apa. Kemudian dengan cara menstabilkan identitas ini, kita bisa memberikan pertanyaan pemantik atau pernyataan pemantik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu untuk melindungi diri, melindungi siswa. Oh, berarti saya dilindungi. Tapi sebenarnya tidak. Itu hanya untuk menggali, menstabilkan identitas. Oh iya. Kemudian langkah yang kedua, yaitu validasi kesalahan, validasi kebutuhan. Kesalahannya kita validasi benar apa tidak. Mengaku salah atau tidaknya jangan dari kita. Oh berarti kamu salah, kamu yang salah, ini yang benar. Nggak bisa seperti itu. Ketika kita menyelesaikan sebuah permasalahan, menggunakan segitiga restitusi, biarkan mereka siswa yang menyatakan dirinya salah. Iya pak, kita salah. Ya bu, saya telah melakukan nampar ini, berkelahi dengan ini. Sampaikan supaya mereka merasa dirinya bersalah sendiri. Jangan dari kita, hanya kita bisa memberikan pernyataan pemantik. Contoh, kamu tentu punya masalah atau punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Siswa terlambat atau siswa yang tidak pakai sepatu sesuai aturan, atau siswa yang selalu mencontek, siswa yang dicontekin, yang pintar dicontekin, nggak terima, marah-marah, kita bisa tanya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Iya pak, karena saya kesel setiap pekerjaan rumah atau PR tugas selalu dicontokin oleh si Dedi. Jadi saya kesel kalau dicontokin terus. Nah itu alasannya berarti iya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Siswa kita tanya setelah melakukan kesalahan. Ya, mungkin jika bapak atau ibu juga berada di posisi kamu, pasti akan melakukan hal yang sama. Bapak juga, ibu juga akan marah ketika
meja Bu, saya maki-maki dia, saya tampar dia. Aduh, ini lagi proses memvalidasi kesalahan. Berarti kesalahannya yang dilakukan itu benar, diakui sendirinya. Nah, kemudian langkah yang ketiga setelah memvalidasi kesalahan, mereka mengakui. Yang ketiga adalah menyatakan keyakinan. Berarti ada keyakinan kelas yang kamu langgar. Nah, tadi keyakinan kelas yang sudah dibuat itu apa? Disampaikan keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Iya Bu, apa coba yang kamu langgar? Yang sudah kita sepakati kemarin. Tidak menghargai perasaan orang lain Bu. Nah, di situ. Maka setelah itu apa yang harus dilakukan? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Solusinya ditanya. Ya, nanti akan saya minta maaf kepada Siska. Kemudian setelah minta maaf, apa yang kamu lakukan? Saya akan lebih menghargai lagi perasaan orang lain. Akhirnya muncul seperti itu. Nah, segitiga restitusi. Ya. Nah, ini konsep segitiga restitusi kalau kita terapkan dan kita jalankan, mungkin bisa kita menyelamatkan beberapa siswa yang bermasalah. Tapi Pak Bu, ketika dalam diskusi ini beberapa guru satu kabupaten menyatakan, Pak, kalau kita semua menggunakan segitiga restitusi, siswa kita realnya kenyataannya itu sudah beda zaman, sulit untuk diajak diskusi. Itu seluruh CGP menyatakan demikian ketika diskusi dengan fasilitator. Tapi fasilitator menjawab, baik Pak Bu, memang dalam kasus tertentu tidak semuanya bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Atau ketika ada kasus yang istimewa pada seseorang tertentu, memang tidak bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Itu memang faktanya seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan ini. Setidaknya kita bisa menyelamatkan 1 atau 2 siswa supaya tidak terlanjur terus berbuat kesalahan. Nah, terakhir, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung dengan kami, sudah menyempatkan waktu. Lelah, capek, mudah-mudahan dibalas oleh Gusti Allah dengan pahala, dengan kebaikan. Kalau dibalas dengan mie goreng itu hanya seberapa? Ya nggak berarti. Tapi kalau dengan bahasa pahala itu luar biasa sekali. Baik Pak Bu, sampai di sini ada yang perlu didiskusikan? Barangkali 1 atau 2 orang, mangga Pak bisa maju. Maju Pak sini. Bisa kita diskusikan, mangga. Pak Narto ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinarto Guru pelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Ini saya sangat terkesan sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Adi Islami tentang budaya positif. Memang studi kasus menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang menimpa siswa kita atau peserta didik kita itu kebanyakan adanya kenakalan atau anak-anak yang bandel sampai guru itu harus marah-marah terus. Nah, kalau menurut pandangan saya, ini yang namanya budaya itu kembali lagi kepada masalah penyebabnya. Jadi memang kita itu, masyarakat kita itu masih memegang budaya feodalisme zaman Belanda, ya. Jadi warisan dulu. Untuk merubah diri sendiri supaya menjadi mempunyai budaya positif itu susah. Ya.
Jadi harus dimarahi dulu, harus disewoti, baru anak dulu. Ya, betul. Nyatanya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ingin merubah budaya feodal itu menjadi budaya yang positif, ya, ini memang bagus. Efeknya nanti itu dalam menciptakan pembelajaran siswa kelas. Kalau menurut saya, ini alangkah baiknya karena ini kan menyangkut masalah keyakinan sekolah nih Pak, nanti hari ini. Iya. Keyakinan sekolah, maka sebaiknya paparan Pak Ade ini disampaikan ke semua guru. Sepakat itu. Ke semua guru. Jangan hanya 1-2 orang guru yang akhirnya nanti tidak mempunyai keyakinan sekolah. Betul. Ya. Jadi guru A pengennya ngukum terus. Guru B misalkan saya mau melakukan apa yang terakhir apa? Restitusi. Iya. Dianggapnya saya ngajarnya nggak benar. Jadi oleh guru lain. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan bersama yang oleh guru-guru itu. Ya misalnya saya tadi ada jam terakhir di kelas 9. Jadi anak itu jam terakhir itu udah kondusif, kurang kondusif ya. Saya masuk ke kelas 9B, itu posisi duduknya udah berubah. Nah, kalau saya zaman dulu, kalau misalkan kelas itu tempat duduknya sudah berubah, tidak sesuai keinginan saya marah Pak. Iya, saya nggak mau kerja. Kalau dulu, ngambek Pak ya? Iya. Nah sekarang saya ikuti alurnya siswa itu maunya seperti apa. Anakku tetap duduknya seperti huruf U, kata U tempat duduknya. Kemudian saya kasih soal permasalahan atau soalnya kebetulan fisika. Kemudian anak itu mau Pak nulis soalnya. Kemudian beberapa anak maju ke depan nulis sambil tiduran. Nah, kembali lagi kalau dulu sih saya marah Pak. Luar biasa. Iya. Iya. Mungkin penghapus bisa menghadang. Penghapus sepeda itu layang Itu dulu. Iya. Sekarang saya biarkan anak itu yang penting mau nulis Pak. Ya. Yang penting mau nulis, kemudian mau mengerjakan. Nah ternyata memang yang bandel itu ya seperti itu. Subhan namanya. Dia nulisnya ujung-ujung maju ke depan buat nulis, terus tulis. Ternyata dia memang benar Pak. Jawabannya benar dan ya misalnya bisa dikatakan yang pintar lah gitu. Ternyata anak itu seperti itu. Itu menurut saya sudah saya lakukan Pak. Itu menurut saya benar, hal yang benar. Saya melakukan itu kalau menurut penilaian saya membiarkan anak seperti itu udah nggak apa-apa, yang penting anak mau bekerja, mau mengerjakan soal. Itu kalau menurut pandangan pribadi saya. Tapi sama guru lain yang mungkin saya dicap itu ngajar ben. Tapi melarang ya. Iya. Bocah itu belarat kan baik. Iya. Lu bocah belarat kan baik. Padahal si anak itu dalam rangka mengerjakan soal itu Pak. Iya. Nah seperti itu. Barangkali efeknya, jadi kalau misalkan menurut saya sih kembali lagi ke Pak Ade, materi yang sebagus ini sebaiknya itu disampaikan ke semua guru pada saat IHP atau workshop atau yang lainnya lah, supaya nanti kita mempunyai keyakinan sekolah bahwa sekolah kita itu mau dijadikan apa, mau kemana, dan memang itu harus ada kebijakan dari kepala sekolah Pak. Pada harus bisa meminta waktu ke kepala sekolah supaya bisa mempunyai keyakinan sekolah. Seperti itu Pak ya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Saya sekolah dengan Pak Narto. Terima kasih Pak Narto sudah memberikan tanggapannya. Dan ini memang sekali lagi ya apa yang kata Pak Narto itu membenar. Target saya sebenarnya dari awal ketika diskusi dengan kepala sekolah ini ya di seluruh guru Pak. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan sekolah, berkaitan dengan kelas. Bahkan setidaknya saya sampaikan Pak, setidaknya wali kelas. Karena kaitannya dengan eksekusi keyakinan kelas dan sebagainya.
yaitu keinginan setidaknya Pak saya sampaikan. Saya sampaikan sih bagusnya seluruh guru. Makanya ketika saya mulai dengan Pak Ubi, Pak punten kalau memang seluruh hadir, mohon maaf nih saya tidak bukan berarti akan menyenggol beberapa guru. Tapi kan ini fakta. Apa yang saya dapatkan dari proses guru penggerak ini, inilah hasilnya. Dan ini mudah-mudahan ya sekalipun ya Pak Nato, sekalipun memang tidak maksimal atau gurunya tidak semuanya hadir, mudah-mudahan yang hadir pada saat ini mengikuti kegiatan ini mudah-mudahan menjadi pionir, bisa membantu sekolah untuk bisa mengarahkan sesuai ke arah yang lebih baik. Setidaknya bisa menyelamatkan masa depan siswa. Itu tujuan kita. Karena masa depan siswa masih panjang. Ketika kita biarkan mereka tanpa ada tuntunan, tanpa ada arahan, ini akan bisa memberikan dampak yang negatif pada siswa itu sendiri. Dan itu tugas kita sebagai guru. Terima kasih Pak Narto sudah menyampaikan. Dan ini mudah-mudahan kalaupun nanti ada acara kegiatan IHT kemudian kepala sekolah kita disampaikan lagi sih Pak, insya Allah saya siap. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu jangan kapok dengan kegiatan ini Pak Bu ya, karena akan masih ada kegiatan aksi nyata lain yang akan saya sampaikan. Nah itu. Dan saya yakin ini adalah hal yang positif buat kita, buat kemajuan ke sekolah kita. Saya sering menyampaikan ke siswa, nah Pak adikku gue mimpi, punya mimpi besar, luar biasa. Nah itu. Dan itu saja ya. Atau ada yang lain perlu dibahas lagi? Ibu Beka barangkali? Bukan. Iya. Oh iya, ada Zoom. Ya terima kasih Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Dan kita akhiri kegiatan ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.